Bagaimana kalau kita coba memperlakukan benda-benda mati di sekitar kita selayaknya mereka sedang hidup. Kamu adalah orang yang luar biasa, kamu spesial. Kamu memiliki peran yang sangat penting di bumi ini. Jika memang orang hanya sekadar lahir di dalam dunia ini, bisa saja. Tapi bagaimana kalau kita mengetahui peran kita? Pasti kan lebih seru ya untuk menjadi dirimu sebagai orang yang memberikan getaran apapun. Karena kamu sudah terbiasa untuk menggetarkan, memberikan vibrasi kepada benda-benda mati itu. Dan dengan kamu memberikan kehidupan dari hal-hal yang kecil, maka kamu akan menghidupi dirimu. Kamu akan jauh lebih hidup selayaknya seorang manusia yang hidup. Hakikatnya bahagia, dia merasa tenang, dan kamu akan mendapatkan rasa yang dimana tidak saja kamu rasakan di dalam dunia ini. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi dengan saya Garna Raditya di Melamun di Danau. Seperti biasa pada sore hari selepas pulang kerja, saya menyempatkan diri untuk melamun di danau yang saat ini sudah mulai gelap ya. Dan rasa untuk melamun terus kemudian hanya duduk, kemudian apa yang dipikirkan ya gitu. Biasanya kan itu sering terjadi setelah kita mengalami pekan ya. Setelah seminggu kita menjalani hari dan kemudian kita mendapatkan hal-hal keseharian yang membuat kita harus catat nih supaya tidak lupa. Agar supaya juga bisa memberi pengingat gitu buat kita sendiri bahwa segala apapun yang terjadi kita bisa merenungkannya sebagai bagian dari mengamati. Karena ketika kalau kita tidak berada dalam posisi mengamati, kita akan terjerembab di dalam perasaan tersebut. Misalnya ada sebuah kejadian di minggu lalu yang membuat kamu merasa sangat gelisah dan merasa menyerah. Memang kita tidak bisa mengendalikan kadang-kadang karena suasana seperti itu datang begitu saja gitu. Seperti halnya pikiran yang datang liar gitu. Nah, saking mungkin bisa keasikan kita seperti seolah-olah ada di situ gitu, berada di situ terus padahal itu sudah berlalu. Itulah bagaimana kita perlu untuk menyempatkan diri dengan melakukan perenungan, refleksi, bahkan kalau bisa dilakukan setiap harinya gitu. Pekan lalu kita mengalami hal-hal yang kurang berkenan di dalam keseharian kita. Biasanya kita akan merasa sulit untuk bangkit gitu. Terutama jika kamu yang sedang menghadapi tantangan hidup. Ada saatnya kita bisa menghadapi. Ada saatnya kita terus-menerus gitu berada di dalam perasaanmu. Ketika kita merasa jatuh, ketika merasa membuat kita tidak menjadi kamu sepenuhnya, kamu akan seperti sendiri, tidak ada yang bisa membantu kamu. Tapi bagaimana untuk kita bisa mengenali diri kita? Pernah nggak sih kita untuk berbicara dengan diri kita sendiri atau mungkin selayaknya teman gitu, selayaknya teman di dalam hatimu, atau bahkan kamu itu tidak sadar sedang berbicara dengan intuisimu. Hal-hal yang mungkin yang membuat kamu keruh di dalam pikiranmu, intuisimu semakin menurun. Lalu bagaimana untuk bisa mengasah intuisi? Ketika ada suara-suara di dalam hati, ada suara-suara yang dalam relung hati yang mungkin mengatakan sesuatu, tapi kamu tidak melakukannya.
Berarti kamu sedang melewatkan sesuatu dalam sebuah pesan di dalam tubuhmu itu. Itu pesan itu datang dari mana? Tubuh, dari pikiran, atau bahkan di dalam sekitar kita. Bagaimana kalau kita coba memperlakukan benda-benda mati di sekitar kita selayaknya mereka sedang hidup? Sehingga tidak hanya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu saja, misalnya sepeda, rumput, pohon, dan sebagainya. Bagaimana jika kita memperlakukan mereka, kita bisa berkomunikasi dengan mereka? Ya bukan maksudnya ngomong langsung kayak gini, dikirain orang nanti bisa bakal kebingungan dengan kamu. Dengan kita memperlakukan cara kita terhadap sekitar dengan benda-benda mati, saat kita merasakannya kehadiran mereka, maka kita akan bisa terus-menerus untuk mengolahnya. Kita ternyata sedang melatihnya untuk memperlakukannya sebagai makhluk hidup. Benda mati ini adalah kan definisi dari manusia di dalam objek apapun gitu. Ketika sudah ke dalam ranah atom, di dalamnya masih ada lagi gitu, ada subatom gitu. Dan di subatom sendiri sampai di dalam, sampai yang titik yang paling kecil, itu tidak ada apa-apa, kekosongan. Hanya karena realita kita gitu, yang membuat bahwa benda-benda mati ini tidak hidup. Bagaimana kalau kita perlakukan benda-benda sekitar kita ini selayaknya sebuah benda yang hidup? Maka ini akan membuatmu untuk terus melatih gitu. Kamu melatih bahwa kamu memberi kesadaran, kamu memancarkan apapun, meskipun itu benda mati, meskipun itu benda yang dianggap tidak penting sekalipun untuk manusia. Ketika nantinya kamu berada di kerumunan orang, berada di hadapan orang, kamu sudah terlatih di dirimu sebagai orang yang memberikan getaran apapun, karena kamu sudah terbiasa untuk menggetarkan, memberikan vibrasi kepada benda-benda mati itu. Dengan begitu kita akan bisa jauh lebih menghargai apapun, menghargai segala apapun yang ada di sekitar kita, bahkan benda mati sekalipun. Dengan kita mengolahnya sebagai bagian dari sehari-hari kita, maka kita akan bisa membantu diri kita sendiri. Kita tidak lagi merasa sendiri. Dan kamu pun bisa berbicara dengan dirimu sendiri. Dan itu adalah intuisi yang sedang kamu asah. Intuisi itu bisa jadi adalah perjalanan memori dari kamu sejak kecil sampai sekarang. Dari kejadian-kejadian yang ada, luka-luka yang ada. Ketika kita menyadarinya itu adalah sebuah perjalanan hidup kita, kita mengingatnya akan menjadi sebuah pintu untuk penyembuhan dalam dirimu. Ketika kamu merasa sendiri, berbicaralah kepada dirimu, kamu adalah orang yang luar biasa, kamu spesial, kamu memiliki peran yang sangat penting di bumi ini. Jika memang orang hanya sekadar lahir di dalam dunia ini, bisa saja. Tapi bagaimana kalau kita mengetahui peran kita? Pasti kan lebih seru ya. Kita bisa merasakan bahwa hidup itu lebih hidup. Dan kita saat merasakan hidup, kita bisa menghidupi yang lainnya. Meskipun itu benda-benda yang dianggap mati. Karena kamu menghidupkan, kamu adalah kehidupan. Dan dengan kamu memberikan kehidupan dari hal-hal yang kecil,
maka kamu akan menghidupi dirimu. Kamu akan jauh lebih hidup selayaknya seorang manusia yang hidup. Hakikatnya bahagia, dia merasa tenang, dan kamu akan mendapatkan rasa yang dimana tidak saja kamu rasakan di dalam dunia ini. Begitu. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga selesai. Semoga saja melamun di danau ini bisa bermanfaat buat kamu semua. Jika ini kamu menemukan video ini berguna, jangan lupa untuk share, like, dan komen. Dan juga mungkin ada kritik dan saran, jangan lupa tanggalkan di komentar ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.